Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eni mewakili teman-teman yakni Ana Mulyana Sri Damayanti, Nur Mayanti, dan Syamsunir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan e-book IPA Terpadu tema Bumi dan Tata Surya di SMP MTS. Adapun latar belakang dari penelitian ini yakni ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terus berkembang, bahkan meningkat dengan cepat. Di dalam pendidikan, teknologi merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mendukung pembelajaran guna menghasilkan target dalam pendidikan. Hal yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendidikan adalah proses pembelajaran. Penyajian materi khususnya dalam pembelajaran IPA menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, pembelajaran IPA di SMP seharusnya diberikan secara terpadu. Oleh karena itu, peserta didik menyiapkan diri untuk hal tersebut. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar kurang variatif dan sekolah yang masih terkendala pada fasilitas yang belum memadai, sehingga siswa tidak bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tentu saja hal itu mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu perlu adanya pengembangan baru dalam penyusunan bahan ajar siswa yang menarik sehingga siswa merasa terbantu dalam proses belajar mengajar. Dan salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam pembuatan bahan ajar adalah aplikasi Canva. Menurut Ibu dan kawan-kawan, tahun 2022 penggunaan Canva itu sendiri ternyata sesuai dengan kebutuhan dalam dunia pendidikan, yakni dapat menarik pola pembelajaran pelajar masa kini. Dengan kolaborasi antara aplikasi Canva dengan apa yang diinginkan masa kini, hingga untuk mengakses bahan ajar yang dapat diakses di gadget atau Android, ini menjadi pertimbangan untuk mendapatkan pengembangan e-book. Adapun pengertian e-book menurut Hanika dan kawan-kawan tahun 2022, bahwasannya e-book adalah buku yang diprogram ke dalam komputer sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi serta dapat lebih menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Adapun beberapa keunggulan e-book yaitu lebih mudah untuk dibawa dalam banyak file, guru tidak kehabisan bahan ajar, dapat mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, serta informasi diberikan melalui e-book lebih konkret dan memungkinkan pembelajaran bersifat individual pada siswa, sebab tidak tergantung pada informasi yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan adanya e-book diharapkan perhatian dan minat membaca akan semakin bertambah. Adapun metode penelitian pada penelitian ini, yang pertama yaitu jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau R&D, dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ED. Adapun prosedur penelitian yakni prosedur penelitian pengembangan R&D yang mengacu pada pendapat Sugiono 2015, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Adapun subjek pada penelitian ini yakni ada dua validator, yaitu validator ahli media dan ahli materi, serta siswa kelas 7 SMP MTS. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dan adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun untuk menghitung nilai persentase, instrumen validasi dapat menggunakan rumus nilai keseluruhan per skor maksimal ideal dikali 100%. Adapun kriteria dari validasi dapat dilihat di sini. Baik, jadi adapun hasil dari pengembangan e-book seperti yang tercantum pada gambar ini, yaitu di mana pada gambar 1 itu merupakan sampul e-book dan pada gambar 2 itu merupakan halaman materi dan pada gambar ketiga itu merupakan halaman latihan.
Adapun hasil validasi media dan materi dapat kita lihat bahwasannya berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian validator media terhadap tampilan e-book yang dikembangkan melihat dari beberapa indikator mendapatkan persentase 85% dan dikategorikan sangat valid. Dan hasil penilaian validator materi terhadap tampilan e-book yang dikembangkan melihat dari beberapa indikator mendapatkan persentase 93% dan dikategorikan sangat valid. Sehingga dari hasil analisis kevalidan, yakni gabungan antara hasil uji validasi media dan hasil uji validasi materi, secara keseluruhan mendapatkan persentase 89%. Berdasarkan kriteria kevalidan, maka produk yang dihasilkan termasuk produk kriteria sangat valid. Sehingga produk yang dinilai dinyatakan layak untuk diuji cobakan di lapangan. Jadi mungkin itu hasil presentasi dari saya mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.